Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda. Apa kabar antum hari ini? Semoga antum sehat terus ya nak. Dan semoga antum happy terus. Baiklah Ananda, hari ini kita akan masuk pada pelajaran matematika. Ayo, siapa yang suka hitung menghitung? Baiklah Ananda, sekarang kita masuk kepada Matematika KD 3.5 dan 4.5 untuk materi 1. Kesetaraan nilai kelompok pecahan uang. 2. Mengurutkan harga barang. 3. Menghitung kesetaraan nilai uang. 4. Menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Nah, sekarang kita akan bahas tentang uang dan uang. Hayo, siapa yang tertarik? Baiklah nak, kita mulai masuk kepada kesetaraan nilai kelompok uang. Nah, di sini Ustazah akan tampilkan yang namanya contoh dari kelompok uang. Coba antum lihat dua gambar berikut ya nak ya. Dari dua gambar berikut, antum juga akan melihat selain dari contoh kelompok uang, antum juga akan melihat kelompok dari pecahan uang yang berbeda. Maksudnya dari kelompok pecahan uang yang berbeda adalah di sini ada 3 buah pecahan uang 100 dan ada pecahan uang 200, ya kan? Yang gambar di bawah ini. Nah, untuk yang gambar atas ada 2 buah gambar 200 dan juga ada 1 buah gambar 100. Nah, itu adalah contoh dari pecahan uang yang berbeda. Beda kan ya, uang 200 sama uang 100 kan nak? Nah, itu dia bedanya. Jadi ternyata kelompok pecahan uang yang berbeda dapat memiliki nilai yang sama atau setara, seperti contoh dari dua gambar di atas. Nah, sama-sama memiliki nilai Rp500. Coba antum perhatikan baik-baik, apakah nilai dari kedua gambar itu berbeda atau tidak? Tidak ya nak ya. Nilai dari dua buah gambar itu adalah Rp500. Apakah antum sudah paham nak materi kita yang nomor 1 ini? Insya Allah paham ya nak ya. Kalau nggak paham, silahkan antum hubungi Ustazah untuk meminta kejelasan dari materi yang sekiranya masih kurang antum pahami. Oke nak? Yuk sekarang kita lanjut ke materi nomor 2. Baiklah nak, kita masuk kepada materi nomor 2 yaitu mengurutkan harga barang. Ada 2 macam harga barang. Pertama, murah. Nah, yang dimaksud dengan murah adalah barang dengan harga paling rendah, yaitu contoh permen harga Rp500. Malah dapat 2 ya nak ya permennya. Nah, lanjut sekarang mahal. Mahal itu, yang dimaksud dengan mahal itu adalah barang dengan harga paling tinggi. Contoh, tas. Harganya mau sampai lebih dari Rp100.000 ya nak ya. Nggak kayak permen yang murah. Permen bisa kita dapatkan dengan seharga Rp500. Jadi itu adalah perbandingan beda dari harga barang yang murah dan yang mahal. Apakah antum sudah paham? Nah, selanjutnya antum harus ingat, cara mengurutkan harga itu sama dengan mengurutkan bilangan. Coba ingat-ingat pelajaran kelas 1 tentang mengurutkan bilangan dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya. Baiklah anak-anak, Ustazah akan memberikan contoh untuk materi nomor 2 ya. Coba antum perhatikan baik-baik. A.
Rp500, Rp10.000 dan Rp1.000. Nah, apabila diurutkan Nina, apabila diurutkan dari harga terendah atau harga yang termurah, maka dia akan menjadi, coba lihat nih, Rp500, kemudian habis Rp500 apa? 1.000 ya, Rp1.000 dan yang terakhir, pintar, Rp10.000. Nah, coba sekarang antum bandingkan, harga yang paling tinggi harga berapa? Pintar, Rp10.000. Nah, kalau harga yang paling murah harga berapa? Rp500 ya nak ya. Nah, jadi beginilah cara mengurutkan harga barang dari yang terendah ke yang tertinggi atau sebaliknya. Tergantung dari permintaan soal yang nanti akan antum kerjakan. Kalau misalnya Ustazah kasih tugas, hehehe. Nah, apakah Ananda Ustazah sudah paham? Kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, nggak apa-apa. Jangan sedih. Silahkan antum tanyakan kepada Ustazah, maka Ustazah akan membantu antum agar lebih memahami materi yang antum masih kurang pahami. Oke sayang, kita lanjut materi 3 ya. Baiklah Ananda, kita masuk kepada materi nomor 3, yaitu menghitung kesetaraan nilai uang. Nah, kalau udah menghitung kesetaraan nilai uang, ini gampang banget. Pasti antum pernah disuruh mama antum pergi ke warung untuk tukar duit. Misalnya duit mama antum ada 50.000. Nah, antum pasti disuruh ke warung untuk menukarkan uang 50.000 itu menjadi uang yang kecil-kecil. Seperti uang 10.000-nya ada 5 atau uang 20.000-nya ada 2 ditambah uang 10.000 1. Ya kan? Pasti kayak gitu kan, Nak? Nah, coba antum lihat contoh gambar yang akan Ustazah hadirkan. Yuk sama-sama kita hitung. 1, 2, 3. Ini dia gambarnya. Nah, di gambar itu ada uang 2.000 dan uang 2.000. Cuman bedanya 2.000 yang sebelah kiri itu tidak bentuknya receh seperti di sebelah kanan, melainkan adalah uang satu lembar uang 1.000 ditambah 2 buah koin uang 500. Kalau dijumlahkan maka hasilnya akan tetap 2.000. Dan kalau kita tukar uang 1.000, selembar uang 1.000 dan 500 rupiah yang ada 2 ini menjadi uang receh, bisa antum lihat di sebelah kanan. Jadi uang 200 rupiahnya ada berapa? Pintar, ada 10 ya nak ya. Kalau tidak 10 jumlah uang 200-nya, maka nilainya tidak akan 2.000, melainkan kurang dari 2.000. Seperti itu ya nak ya. Memang kelompok uangnya berbeda tapi nilainya sama. Itu yang penting. Nah, baiklah Ananda, kita masuk kepada materi 4, yaitu menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Nah, ketika antum ingin menghitung nilai sekelompok pecahan uang, antum harus tahu dulu berapa sih harga benda yang ada di suatu toko. Misalnya antum mau belanja nih, jadi kan antum harus tahu dulu berapa sih harga barang itu. Kalau misalnya antum nggak tahu harga barangnya, bisa jadi harga barang itu lebih mahal dari uang yang antum punya. Seperti itu Ananda. Coba antum lihat gambar yang sekarang ada di depan antum. Nah, misalnya untuk harga barang yang paling mahal itu berapa? Pintar, 1.500 spidol ya. Nah, coba antum tengok, antum punya uang. Nih uang antum yang di bawah ini nih, semuanya nih di bawah dari pensil, yang di bawah dari spidol, penggaris, peruncing dan penghapus itu tuh ceritanya uang antum. Nah, kalau antum punya uang 800, antum hanya bisa beli barang apa? Pintar, penghapus ya nak ya. Nah, kalau misalnya antum punya uang 1.200, antum hanya bisa beli apa? Pintar, penggaris. Nah, seperti itu. Ketika kita
ingin menghitung nilai sekelompok pecahan uang, kita hitung dulu berapa sih nilai dari sekelompok pecahan uang. Kemudian kita cocokkan dengan harga barang yang ingin kita beli atau kita bayar. Pintar anak-anak ustazah. Gimana? Apa antum sudah paham? Kalau antum sudah paham, kita lanjut. Kalau belum, silakan hubungi ustazah ya nak ya.